Episode 7. Para awak kapal membawa jasad yang mereka temukan ke daratan. Dan benar saja, itu adalah mayat ayah Sender. Petugas langsung membawa mayat tersebut untuk diautopsi. Dari hasil otopsi, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah pembunuhan, di mana bukti menunjukkan bekas tusukan tombak. Mayat tersebut juga dilemparkan ke laut dalam keadaan terbungkus. Mereka juga menemukan identitas korban dengan nama Sean McClure. Kasus tersebut akan diserahkan ke pihak FBI. Di gudang, Ben dan para duyung sedang berdiskusi tentang rencana mereka menggagalkan rencana Closco Oil. Sebagian para duyung sedang melakukan pemulihan. Kemi yang masih dendam dengan pembunuh ibunya dibawa Rin bertemu Sender untuk menyelesaikan pertikaian di antara mereka berdua. Dale dipanggil menghadap pimpinannya. Keberhasilannya dalam menangani kasus narkoboy yang dilakukan oleh Glenn membuahkan hasil. Dengan terungkapnya identitas Glenn yang ia dapatkan dari Susan dan hasil kejiwaan yang menunjukkan dia baik-baik saja, Dale mendapatkan kembali jabatannya sebagai sheriff. FBI kaget mendengar laporan dari dokter forensik. Pendarahan internal fatal yang dialami mayat tersebut tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, di mana satu tusukan tombak di tubuhnya menyebabkan 4 tulang rusuknya patah menembus jantung dan paru-paru. FBI menghubungi Sheriff Bristol Cove untuk segera menangkap 4 saksi yang mengatakan Sean mati karena jaring. Sementara itu di kantor polisi Bristol Cove sedang menyambut kedatangan Dale yang baru saja mendapatkan kembali jabatannya sebagai sheriff. Kebahagiaannya seketika berubah ketika mengetahui kabar ditemukannya mayat sahabatnya yaitu ayah Sender dan juga penahanan para saksi. Sheriff mendatangi Sender untuk berbicara 4 mata, namun Sender tak keberatan berbicara di depan Nicole. Mengetahui kabar ditemukan jasad ayahnya, Sender kaget dan juga panik. Setelah kepergian Sender, Nicole terus melakukan penyelidikan. Tiba-tiba Rin dan Kemi datang. Melihat cara berkomunikasi mereka, Nicole sadar bahwa mereka bukan manusia. Mereka berdua pun meninggalkan Nicole. Dale memberitahu anaknya agar secepatnya menjauhkan para mermaid dari kota, karena FBI akan segera tiba. Ben, Sender, Kelvin sudah berada di kantor polisi. Mengetahui anaknya ditangkap, Ted mendatangi kantor polisi. Ted meminta Ben memberitahu apa yang terjadi, namun Ben tak bisa memberitahunya. Ben menolak bantuan ayahnya, namun Ted meyakinkannya bahwa dia akan tetap membantunya walaupun Ben tak menginginkannya. Di rumah Helen, Vivian tiba-tiba sakit setelah melakukan pemulihan dari tangki. Walaupun air laut tersebut sudah diganti, tetap saja itu tak baik bagi mereka untuk jangka waktu lama. Saat ini mereka benar-benar membutuhkan laut lepas sebagai habitat mereka. Maddie datang memberitahu tentang penangkapan Ben dan kawan-kawan. Maddie juga memberitahu perintah ayahnya agar segera menyembunyikan para mermaid. Katrina menawarkan bantuan. Dia akan membawa kawanannya ke tempat persembunyiannya. Rin pun menyetujuinya. Maddie dan Rin akan tetap tinggal, sementara Helen akan ikut bersama para duyung. Nicole menghubungi atasannya. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan yang mereka butuhkan, yaitu bertemu pemimpin duyung bernama Rin. Dia adalah salah satu duyung yang dapat berpikir dan cepat beradaptasi. Dia sangat spesial. Nicole mempunyai ide untuk melakukan pendekatan pada Rin tanpa harus membawanya secara paksa ke markas militer. Dia akan meyakinkan Rin agar mau datang dengan sukarela. Pimpinannya pun setuju. Nicole bergabung bersama Janine, pacar Kelvin, Maddie, dan Rin. Setelah itu mereka bubar. Melihat Rin ditinggal seorang diri, dia pun kembali lagi kepada Rin. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa Rin sebenarnya. Rin hampir saja menyerangnya. Nicole berkata dia tak bermaksud jahat pada Rin. Justru sebaliknya, dia menawarkan kerjasama agar Rin dan kawanannya bisa mendapatkan perlindungan tentara. Mendengar kata tentara, Rin kembali teringat kejadian yang menimpa Donna. Rin mengusir Nicole dari rumahnya. Sebelum meninggalkan Rin, Nicole berkata itu akan menjadi rahasia kita.
dan kembali mengingatkan Rin bahwa dia bisa melindungi orang-orang yang Rin sayangi jika dia mau bekerja sama. Scene berpindah ke sel di mana Ben dan kawan-kawan ditahan. Tiba-tiba Chris muncul dalam keadaan kacau. Chris mengatakan bahwa FBI menjemputnya dengan helikopter. Helen dan para duyung segera menuju tempat persembunyian Katrina. Keromantisan Helen dan Sarah juga semakin terlihat. Saat berada di atas tebing, tiba-tiba Sarah tergelincir dan hampir terjatuh. Untung saja Helen berhasil memegang dan menarik tangannya. Ben mengingatkan teman-temannya untuk tidak mengatakan apa-apa pada FBI. Mereka harus memberikan pernyataan yang sama. Namun Xander dan Kelvin semakin khawatir. Mereka yakin Chris pasti sudah membocorkan tentang mermaid pada FBI. Kelvin yang frustasi merasa muak atas semua yang berhubungan dengan mermaid. Ia akan memberitahu kebenarannya pada FBI. Keadaan semakin memanas ketika Ben menertawakan Kelvin. Hampir saja terjadi aksi saling tonjok. Waktunya interogasi. Mereka dipanggil satu-satu dan diberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Mereka memberikan jawaban yang sama kecuali Ben. Ia berkata bahwa Sean mati karena dirinya. Sean mati karena tiang menancap di dadanya dan hanya dia yang menyaksikan kejadian itu. Karena tak ingin disalahkan, mereka semua terpaksa menguburnya di laut. Pengacara Ben mengabarkan bahwa tak satupun keterangan mereka yang dipercayai oleh FBI dan dibutuhkan jaminan atau mereka akan segera dikirim ke fasilitas penjara federal. Chris meminta maaf karena telah membeberkan rahasia mereka. Dia sudah berusaha untuk tidak membocorkannya, tapi efek nyanyian siren membuatnya kacau. Teman-temannya tak menyalahkannya. Mereka bahkan masih sempat-sempatnya bercanda. Rin menemukan Maddie yang sedang menangis di pinggir jalan. Mengetahui Maddie sedih karena Ben dan kawan-kawan masih di sel, Rin memintanya pulang ke rumah untuk beristirahat. Dan ternyata Rin menemui Nicole. Rin menanyakan alasan militer menginginkan dirinya. Nicole menjawab karena Rin sangat kuat. Rin bisa membantu banyak orang. Nicole juga meminta maaf atas apa yang pernah terjadi pada Donna. Rin langsung memotong pembicaraan Nicole dan berkata siap membantu militer, asalkan Ben dan kawan-kawan bisa dibebaskan sekarang juga. Nicole secara diam-diam menemui agen FBI. Tak lama kemudian Ben dan kawan-kawan dinyatakan bebas tanpa syarat dan terbebas juga dari tuduhan. Kasus tersebut juga telah ditutup atas perintah dari militer. Mereka sangat terkejut namun tak diizinkan bertanya. Katrina dan kawan-kawan tiba di tempat persembunyian. Selama terpisah dari kawanannya, Katrina tinggal di gua itu. Terdapat banyak lukisan dan tulisan kuno yang berumur ribuan tahun di tempat itu, yang mana tulisan tersebut menggunakan bahasa mermaid. Tertulis bahwa kami tinggal di sini, suku laut dan suku darat hidup bersama dalam harmoni. Di bar mereka kembali berkumpul. Mereka masih bingung kenapa pihak militer mau terlibat dan bahkan membebaskan mereka. Ben Maddie yakin militer pasti punya rencana di balik semua itu. Ketika Ben berkata kemungkinan pihak militer telah lama mengawasi mereka, mata Xander langsung tertuju kepada Nicole. Apakah Xander mencurigai Nicole adalah mata-mata militer? Mari kita lihat di episode berikutnya. Episode 8. Rin tiba di pangkalan militer. Ia melihat banyak tentara yang terluka yang sedang melakukan uji coba klinik. Itu sebabnya proyek penelitian militer membutuhkan Rin, karena kemampuan regenerasi duyung dipastikan bisa membantu penyembuhan mereka. Test subject. Ben mengunjungi ibunya. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba ibunya merasa kesakitan. Ia berkata pada Ben, gejala itu sering terjadi akhir-akhir ini. Ben terlihat sangat khawatir. Perusahaan Glasgow Oil kini sedang dalam persiapan pengoboran. Mereka juga menyumbangkan dana untuk mendukung program seni di sekolah dan mengaspal jalan. Ben dan Maddie menghadiri pameran Glasgow Oil. Terdapat miniatur kapal pengoboran lengkap dengan besi bor yang akan menembus dasar laut sepanjang 800 meter.
Ian juga hadir di tempat itu. Ia terkejut mendapatkan undangan dari Closco Oil. Mereka pernah menutupi investigasinya dan sekarang malah memintanya melakukan siaran langsung tentang pengambilan sampel inti minyak bumi. Dia bahkan diberi ID card. Ben kemudian meminjam ID card tersebut dan kemudian dibawa ke lab untuk diperiksa. Awalnya semua berjalan normal. Namun ketika Rin melihat jarum suntik dengan refleks, Rin langsung menancapkan jarum tersebut pada sang dokter. No needles, I told them that. Nicole segera menenangkan Rin dan menunda pemeriksaan sampai Rin kembali tenang. Di rumah Helen, Ben mulai mengatur strategi. Langkah pertama yang akan mereka lakukan adalah menghancurkan meriam sonik untuk menghilangkan suara, lalu memotong batang bor dan menariknya menggunakan jaring pukat. Semua itu akan dilakukan oleh duyung. Ben meminta Rin memastikan para duyung mampu melakukannya, karena ini adalah misi yang sangat berbahaya. Keesokan harinya mereka mulai menyiapkan semua yang dibutuhkan. Dad's torch from the boat. There's no guarantees. Ben juga mengajari para duyung cara menggunakan tali dan juga cara memotong besi menggunakan elas. Mereka cukup antusias melakukannya, namun Maddie merasa khawatir. Sekarang ini mereka memang bisa melakukannya karena dalam bentuk manusia. Apakah saat berubah bentuk duyung mereka juga bisa melakukannya? Nicole mendapat teguran dari atasannya karena menunda pengambilan sampel Rin. Nicole berkata dia hanya ingin penelitian yang dilakukan pada Rin tidak harus terburu-buru untuk membangun kepercayaan. Namun pimpinannya tak peduli. Masih nggak kapok juga nih si botak sama tragedi di lab Aldon. Dengan nada kesal, Nicole kembali mengingatkan kejadian di mana Donna menghancurkan lab mereka. Bukan hanya Helen dan Sarah yang mempunyai ikatan, hubungan Eliza dan Rick juga semakin dekat. Namun itu tak akan lama, karena sebentar lagi para duyung akan kembali ke lautan lepas, dan tak tahu kapan mereka naik ke daratan. Hal itu membuat Rick sedih. Malam itu semua berkumpul untuk mengucapkan salam perpisahan dan juga terima kasih pada manusia yang telah menjaga dan melindungi mereka selama ini. Ben berharap suatu hari nanti mereka bisa hidup berdampingan secara damai tanpa ada pertarungan. Xander yang dari awal sudah mencurigai Nicole, seorang tentara, langsung mengucapkan terima kasih karena Nicole telah membebaskan dirinya dan kawan-kawan dari penjara. Mendengar itu Nicole tak bisa mengelak lagi. Xander bertanya, apakah tidur bersamanya adalah sebuah misi? Tidak, itu adalah keinginanku sendiri, jawab Nicole sembari berlalu dari hadapan Xander. Malam terakhir sebelum misi, Levi, Rin, dan Sar tak bisa tidur. Sar menghabiskan malamnya dengan menjaga Helen. Tak ingin Sar melupakannya, Helen memberinya kalung agar Sar tetap mengingatnya. Rin juga mendatangi Ben dan Maddie. Ia menghabiskan malam terakhirnya bersama mereka berdua. Yep, janji itu benar-benar ditepati. Mereka melakukannya bertiga. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Ben dan kawan-kawan sudah bersiap-siap menuju lokasi. Ayah dan ibu Ben juga sedang bersiap-siap menghadiri acara tersebut. Namun tiba-tiba kesehatan ibu Ben memburuk. Dia berpikir penyebabnya mungkin karena uji klinis yang pernah ia lakukan. Namun ia tak tahu apa yang mereka suntikan padanya. Dia tetap berusaha berangkat ke acara tersebut mendampingi suaminya. Malam pun tiba. Kapal Xander sudah berada di lokasi. Ben dan Maddie turun lebih dulu untuk mematikan meriam sonik agar para duyung bisa menjalankan tugas selanjutnya. Jika sinyal sudah berwarna hijau, artinya gelombang sonik telah hilang dan para duyung aman berada di dalam air. Acara live dimulai dengan sambutan dari Ted dan dilanjutkan dengan memperkenalkan CEO Closco Oil, Roger Dan. Acara tersebut terlihat meriah dan dihadiri oleh tamu-tamu penting lainnya. Ben dan Maddie berhasil mematikan meriam sonik dan kembali ke daratan untuk menghadiri pesta. Sementara para duyung masuk ke air, Eliza dan Vivian bertugas mengaitkan jaring pukat. Dan ternyata di luar dugaan Ben, siaran langsung tak hanya dilakukan dari kapal saja.
Mereka juga memasang kamera di samping bor di kedalaman 800 meter. Yang artinya aksi Rin dan kawanannya memotong besi akan terlihat secara live. Helen terkejut. Ia segera menghubungi Rick untuk menyabotase kabel yang terhubung ke kamera. Saat Rin akan mencapai bor, siaran terputus. Beruntung Rick bisa mengatasinya. Di dasar laut, Rin mulai memotong batang bor. Eliza dan Vivian mengaitkan tali. Sam dan Kelvin dalam posisi siaga. Tiba-tiba Kemi muncul dengan sebuah kapak di tangannya dan langsung menyerang Sander. Kapak tersebut membuat pipa gas terpotong. Sander yang terpojok menembakkan suar ke Kemi, dan seketika itu juga api menjalar ke seluruh kapal. Kemi yang panik langsung melompat ke air. Ada dasar bocil, taunya bikin masalah aja. Sementara itu di dasar laut, Rin berhasil memotong bor yang menyebabkan tiang kapal minyak roboh. Kejadian itu masih disiarkan secara langsung, membuat semua orang terkejut. Mata Ted langsung tertuju kepada anaknya Ben. Ia yakin Ben terlibat dengan masalah itu. Kembali ke laut, tali berhasil menahan batang bor yang masih terus berputar. Tiba-tiba tali terlepas. Sar bermaksud menahan pengait tersebut agar tak mengenai kawanannya. Naas, pengait tersebut langsung menebas lehernya. Ia tak berhasil menangkapnya. Rin shock melihat Sar. Para duyung berkumpul menghampiri Sar dan membawanya ke suatu tempat. Awak media langsung menyerbu sang CEO atas kejadian yang baru saja terjadi. Ia memerintahkan agar segera mematikan siaran. Ben yang menerima pesan darurat dari Sander langsung meninggalkan pesta. Kelvin dan Sander masih berusaha memadamkan api dan bersama.